Dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna, Dialog Interaktif Hai Bali Ken Ken. Pagi hari ini kami sudah bersama narasumber kami yang sangat luar biasa, yaitu Kompol Iketut Karwe, Kepala Bagian SDM Polres Buleleng, dan juga Bapak Ibtu Ahmad Syahroni, PSK Subak Dalpers, Bak SDM Polres Buleleng, terkait topik pagi hari ini yaitu rekrutmen Polri bersiap dan transparan, peluang generasi muda mengabdi kepada bangsa. Kenapa? Karena memang berbicara tentang rekrutmen Polri yang bersih dan transparan ini menjadi kunci menghadirkan institusi kepolisian yang profesional, berintegritas dan dipercaya masyarakat. Langsung saja saya sapa, seperti apa ini? Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Nggih, kurang dekat mic-nya deh Bapak, izin. Nggih, siap. Selamat pagi. Ini kita langsung kenalan dulu langsung bersama narasumber kami. Silakan Pak, mungkin dikenalkan lagi walaupun tadi saya sudah sebutkan. Buat yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official, silakan Anda bisa mengetahui Kepala Bagian SDM Polres Buleleng. Silakan, Ban. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri sebelum nanti kita lebih lanjut. Iya. Kalau nama sudah jelas tadi ya, sudah disampaikan sama Ibu. Okay. Nama saya Iketut Karwe, pangkat Kompol, dan jabatan saya saat ini adalah Kabag SDM Polres Buleleng. Masih ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Cukup dulu. Kalau Bapak lanjut kita ke Bapak Silakan, PSK Pak. Subak. Mohon izin, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon izin perkenalkan, saya itu Ahmad Syahroni sebagai PSK Subak Dalpes di Bak SDM Polres Buleleng. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita berbicara tentang topiknya adalah rekrutmen Polri bersih dan transparan, peluang generasi muda mengabdi kepada bangsa. Ini dasar rekrutmen Polri tahun 2026 seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi untuk tahun 2026 ini kita mempunyai beberapa dasar yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen ini. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itulah dasar pertama. Siap. Yang kedua adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang pengawasan eksternal penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu ada dua dasar dan masih banyak lagi, Bu, dasar-dasar yang bisa kita gunakan atau yang kita gunakan di tahun ini. Itu ada penerimaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang penerimaan calon anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ada lagi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 99 tahun 2020 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri. Jadi sementara itu dasar yang masih banyak dasar, Bu. Mungkin itu di antara dasar-dasar yang kita gunakan untuk rekrutmen Polri tahun ini. Baik, mungkin Pak Syahroni ingin menambahkan? Mohon izin, di samping peraturan-peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Polda Bali juga menindaklanjuti dengan pengumuman nomor 22 Romawi 3 Dik 2.1 garing 2026 tentang penerimaan taruna dan taruni Akpol. Berikutnya pengumuman nomor 23 garing Roma 3 Dik 2.1 garing 2026 tentang penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2026. Berikutnya pengumuman nomor 24 Romawi 3 Dik 2.1 2026 tentang penerimaan Tamtama Polri. Berikutnya pengumuman nomor 25 Romawi 3 Dik 2.1 2026 tentang rekrutmen proaktif Polri. Selanjutnya pengumuman nomor 26 Romawi 3 Dik 2.1 garing 2026 tentang penerimaan Bintara rekrutmen proaktif. Mungkin itu dasar-dasar yang. Kalau tadi kan dasar-dasarnya ya, izin Komandan. Kalau persyaratan penerimaan calon anggota Polri-nya, Pak, ini kan mungkin masyarakat ingin tahu seperti apa nih syarat penerimaan calon anggota Polri-nya. Silakan. Baik, terima kasih.
Jadi persyaratan untuk menjadi seorang anggota Polri, ya, ada beberapa persyaratan. Ada persyaratan secara umum, Mm-mm. ada juga persyaratan secara khusus. Hmm, Nah, bisa saya jelaskan terkait dengan persyaratan secara umum. baik. Apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan, kan gitu ya. Hmm, Baik, yang pertama adalah warga negara Indonesia, itu udah pasti, Bu. pasti, nggih. Ya. Terus yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nggih. Yang keempat, pendidikan paling rendah SMU atau sederajat. Yang kelima, berumur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Hmm, Terus yang berikutnya, sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan atau dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat. Yang kedelapan, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Itu yang secara umum. Secara Mungkin yang umum. secara khusus bisa Silakan, disampaikan oleh Bapak Pak Syahroni. Syaroni. Nggih. Silakan. Adapun persyaratan khusus dalam kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri, Ibu. Nggih. Yang pertama adalah pria dan wanita, bukan anggota Polri maupun anggota TNI. Dan PNS tentunya yang sudah lulus dalam kegiatan seleksi. Nggih. Yang kedua, lulusan SMA sederajat, baik SMK maupun dari MA. Hmm, Berikutnya D1 sampai dengan D3, S1 khususnya untuk Akpol itu adalah jurusan IPA dan Oke. IPS. Belum pernah menikah, tidak bertatu, dinyatakan bebas narkoba, dan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tidak melakukan pelanggaran norma agama, norma kesusilaan, norma sosial maupun norma hukum. Selanjutnya bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, tidak melakukan KKN dalam kegiatan seleksi. Selanjutnya diatur dalam kegiatan bahwa peserta itu minimal 1 tahun untuk Akpol dan 2 tahun untuk Bintara PTU yang khususnya bagi ketentuan domisili, Bu. Jadi diatur dari ketentuan domisili bagi peserta yang akan ikut seleksi terutama di tingkat Panda Bali maupun di Polres Buleleng ada ketentuan domisilinya. Jadi untuk Akpol itu 1 tahun dan untuk Bintara PTU itu 2 tahun minimal sudah berdomisili di Kabupaten Buleleng. Begitu. Baik, ya, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, itu baru dasar dan persyaratan penerimaan calon anggota Polri. Jadi tidak lupa kami juga ingin mengajak Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami. Sekali lagi kami bersama dengan Kompol Iketut Karwe, Kepala Bagian SDM Polres Buleleng bersama Ibtu Ahmad Syaroni, PS Kasubag Dalpers bagian SDM Polres Buleleng. Jadi sekali lagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait rekrutmen Polri, ya silakan Anda bisa menghubungi kami 0362246644 atau WhatsApp call kami, WhatsApp chat juga boleh, atau komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official boleh, ya silakan. Jangan lupa kami akan langsung menyampaikan pertanyaan Anda. Saat lagi kami akan segera kembali. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja.
Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda Jadi betah gitu Betah ya. ya, itu jadi Heeh. sengaja dibuat seperti itu biar Mm. kita juga bisa memudahkan untuk mengingat Mm-mm. dan menjabarkannya. Siap. Bisa saya jabarkan? Iya, baik. Apa sih itu bersih? Nah, yang pertama bersih. Tidak ada celah bagi peserta, panitia, dan siapapun juga untuk KKN. Itu ya. Mm-mm. Terus yang kedua, tidak ada intervensi kepada panitia. Mm. Yang ketiga, panitia tidak terima nomor titipan. Ya, ini kan kalau dulu kan isunya seperti itu, Bu. Jadi kalau kita Baik. mendaftarkan polisi punya nomor, kita titipkan ke panitia. Sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Baik. Terus yang berikut, tidak berbisnis rekrutmen. Mm. Ya. Jadi iming-iming ini yang ingin kita hilangkan. Terus yang kedua, transparan. Mm. Transparan yang pertama adalah seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal. Nah, selain kita melaksanakan pengawasan terhadap internal, kita juga mengundang dari berbagai instansi untuk melaksanakan pengawasan eksternal. Baik. Nah, di antaranya mungkin Dukcapil kita undang. Mm. Terus dari Kementerian Keagamaan. Ini mungkin terkait dengan status ya. Mm. Terus kita juga mengundang dari apa Pak Sarwi? Distrik-Bora, Distrik-Bora, ya Distrik-Bora dan meteorologi, badan meteorologi ya. Jadi terkait dengan tinggi dan berat badan. Mm. Terus selain itu transparan dalam setiap tahapan seleksi. Jadi setiap tahapan seleksi kita selalu melaksanakan kegiatan tersebut secara terbuka. Mm. Yang terakhir tetap mempedomani kode etik karena kita di polisi ini punya kode etik yang harus dijaga. Yang berikut akuntabel ya. Jadi akuntabel adalah seluruh pelaksanaan dan hasil rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal. Mm. Yang kedua, proses seleksi sebagai suatu sistem. Dan yang ketiga, tidak tergantung kebijakan pejabat. Ya, jadi tidak ada kebijakan pejabat, Bu. Itu memang sudah aturan yang harus dilaksanakan dari atas. Yang terakhir, proses dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini kita publikasikan, Bu, sehingga semua kalangan tahu bagaimana sistem rekrutmen Polri untuk tahun ini, ya. Yang terakhir humanis. Ya, kita selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada calon
dan orang tua. Nah, setiap pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang kita undang orang tua untuk hadir dan menyaksikan bagaimana rekrutmen terhadap calon-calon siswa Polri ini dilaksanakan. Terus yang berikut, memperlakukan calon secara humanis dan manusiawi, gitu ya. Karena kita tahu bahwa mereka ini adalah anak-anak bangsa yang akan menjadi generasi penerus kita. Ya, kita harus tetap perlakukan dengan baik dan melayani dengan baik. Yang ketiga, tidak diskriminatif. Ya, terus yang keempat, berlaku adil. Nah, ini prinsip betah yang kami laksanakan selama pelaksanaan rekrutmen Polri. Baik. Pak Syaroni mau menambahkan? Dari prinsip betah tersebut sampai saat ini kami masih laksanakan, Ibu. Siap. Sehingga proses penerimaan Polri terutama di Panda Bali khususnya di Polres Buleleng sampai saat ini masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan adanya prinsip betah tersebut, Ibu. Oke, mungkin Karena ya balik lagi ada humanisnya, Siap. ya kan. Jadi memang bikin nyaman hitungannya ya, seperti itu. Baik, nah ini kan yang harus diketahui mungkin ya alur pelaksanaan seleksi rekrutmen Polri ini seperti bagaimana? Oke. Oke. Mohon izin. Mohon izin Pak, Jawab. ya silakan. Jadi sebelumnya para peserta yang akan mengikuti kegiatan seleksi terutama dalam penerimaan seleksi penerimaan Polri, langkah yang pertama adalah melaksanakan registrasi online melalui website penerimaan.polri.go.id. Dari di sana nanti ada beberapa menu yang harus dilengkapi oleh peserta. Apabila peserta sudah melengkapi dan mengupload administrasi, tentunya nanti akan mendapatkan registrasi berupa pendaftaran online. Oke. Selanjutnya kegiatan berikutnya melaksanakan verifikasi di Pabanrim Polres Buleleng. Jadi Pabanrim itu adalah panitia pembantu penerimaan Polri di tingkat Polres. Namanya Pabanrim. Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan secara offline, tidak online lagi. Oke. Berikutnya kegiatan adalah penandatangan fakta integritas yang dilaksanakan oleh seluruh peserta yang mengikuti seleksi di Polres Buleleng. Yang berikutnya adalah Rikmin tahap awal. Rikmin tahap awal dilaksanakan di tingkat Pabanrim Polres Buleleng, meliputi ukur tinggi badan, berat badan, lanjut administrasi yang harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan. Kegiatan selanjutnya dilaksanakan di tingkat Panda Bali. Jadi di Polres Buleleng hanya Rikmin tahap awal saja, Ibu. Selanjutnya Rikes tahap 1 dilaksanakan di Panda Bali. Berikut komputer asisten tes psikologi tahap 1 dilaksanakan di Panda Bali. Kemudian uji akademik. Selanjutnya Rikes menuju tahap 2. Jadi mereka akan di ranking hasil-hasilnya. Kemudian diumumkan sehingga bagi chassis yang terpilih dan memenuhi syarat melanjutkan sidang menuju Rikes tahap 2. Selanjutnya Rikes tahap 2 dilaksanakan di Panda Bali. Habis itu kegiatan uji jasmani. Selanjutnya ada namanya tes PMK dan psikologi tahap 2. Kemudian yang terakhir adalah sidang kelulusan tahap akhir yang dilaksanakan di Polres Buleleng. Sedangkan bagi peserta yang Akpol dan Tamtama dan perwakilan dari Polwan dilaksanakan di Panda Bali. Mungkin itu tahapan-tahapan Baik. seleksinya. Mungkin cukup banyak. Oh ya. Oke. Namun apabila siswa mengikuti tentunya mudah nantinya untuk mengikuti tahapan-tahapan dari Baik. proses. Berarti kualitas seleksi. apa nih Pak yang paling dibutuhkan dari calon anggota Polri saat ini sebenarnya dari sekian banyaknya hitungannya kan ada dasar persyaratannya, terus alur pelaksanaannya. Untuk yang paling dibutuhkan untuk calon anggota Polri saat ini apa Pak sebenarnya? Sebetulnya yang dibutuhkan adalah satu, yang pertama adalah memenuhi ukur tinggi badan, Ibu. Oh oke. Jadi tahap pertama itu yang adalah paling pertama, jadi paling jangan pertama harap itu- kalau misalnya sudah semuanya, Oke. tapi ketika tinggi badannya tidak Iya, mencukupi, benar. itu langsung Oke.
Jadi contohnya di Mm-mm. seleksi Taruni Akpol Mm-mm. bagi pria itu tingginya 165, sedangkan untuk wanita itu 163. Oh, oke. Jadi apabila di tingkat Pabamrin dilaksanakan pengukuran tinggi badan tidak sesuai dengan ketentuan, tentunya akan kami nyatakan chassis tersebut tidak seleksi di dalam kegiatan tinggi badan dan korban tidak memenuhi syarat. Jadi Meskipun tuh contohnya di 164,5. Jadi kurang iya, 0,5. kurang Kurang lagi sedikit. dikit banget ya. Jadi kita dibantu oleh pihak Dokes Polres Buleleng, Mm-mm. ada tim dari Dokes Polres Buleleng, lanjut dibantu oleh petugas Badan Meteorologi Mm-mm. Kabupaten Buleleng yang tentunya bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan ukur tinggi badan dan berat badan. Terus berikutnya yang terpenting adalah calon siswa ini harus dalam kegiatan proses seleksi itu harus sehat, Ibu. Pastinya Iya, harus sehat dia. Tentunya nanti dipersiapkan bagi chassis yang akan mengikuti seleksi itu harus sehat. Tentunya mendapatkan rekomendasi dari kesehatan. Siap. Kalau di seleksi tingkat Panda itu rekomendasi dari Bidokes Polda Bali. Terus yang kedua, chassis itu harus pintar, Ibu. Oh, oke. Baik, ini Yang juga terpenting itu harus pintar. Karena nanti ada tes namanya tes wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, psikologi. Itu harus mereka ikuti tahapan-tahapan tersebut. Jadi kalau seandainya dinyatakan lulus dalam tes akademik, tentunya mereka akan mengikuti tes selanjutnya. baik. Terus yang berikutnya itu mereka harus jasmaninya bagus, Ibu. Ada tes namanya 12 menit untuk berlari, ada tes pull up, sit up, berikut push up dan shuttle run. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus dia lengkapi atau dia capai capaian nilainya. Contohnya kalau di jasmani itu minimal nilainya 41. Jadi ada ketentuannya itu. Mungkin itu yang perlu. Oke, baik. Oke. Ini ada pertanyaan dari sosial media kami. Selamat pagi. Pagi ini bukan Kapolres ya, tapi Kepala Bagian SDM Polres Buleleng yang benar ya, Bapak Kompol Iketut Karwe, ditemani oleh PS Kasubag Dalpers bagi SDM Polres Buleleng, Bapak Ibtu Ahmad Syaroni. Nah, ini pertanyaannya adalah tadi kan dijelaskan betah itu kalau nggak salah tadi saya sudah dengarkan juga ada bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Tapi saya mau bicarakan soal siapa nih? Kak, saya ingin bicarakan soal kan kalau di masa sekolah SMA dan sekolah-sekolah lainnya ada MPLS. Kalau di kepolisian apakah begitu juga? Kalau misalnya ingin ikut tapi tidak mengerti bagaimana sih ini? Kalau ingin ikut tapi tidak bisa ikut online karena tidak ada wifi, itu bisa ke tempat lain nggak, Bapak? Izin karena saya juga masih saya masih ingin tanya saja dulu. Terima kasih. Oke, tidak apa-apa. Mungkin dijawab, izin. Apakah benar itu kalau di Polri juga ada MPLS-nya dan kalau pakai wifi lain bisa tidak gitu maksudnya, gitu ya mungkin ya. Oke, sebenarnya jawabannya bisa Mungkin yang simpel nih. dimaksud itu binlat itu, Bu, Iya, ya. oke, siap. Iya. Oke. Silakan. Baik, bisa saya jawab ya. Oke. Baik, terima kasih. Bapak siapa? Bapak Surya. Bapak Surya. Baik, Bapak Surya. Jadi saya coba menjelaskan bahwa kami di Polres Buleleng punya komunitas, Bu. Oke. Komunitas namanya Kita Pasti Bisa. Kita pasti bisa. Itu komunitas itu diselenggarakan atau diprakarsai oleh Bribka Denny namanya. Mungkin Bribka Denny sudah pernah tampil di sini juga ya? Astungkara kayaknya kita sudah Pernah ya. iya. Nah, ini kita tinggal memberikan jawaban saja kepada Bapak Surya bahwa kita punya komunitas itu. Bagaimana cara untuk bergabungnya? Kan gitu pasti pertanyaannya tadi kan. Iya. Nah, cara bergabung itu mudah sekali. Dengan cara Bapak datang ke Polres Buleleng atau ke lapangan Mayor Metra. oke. Nah, ini komunitas ini ada di situ, Pak. Siap. Jadi kalau di Polres Buleleng itu diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kalau nggak salah. Itu pukul 16.30 atau setengah 5. Okay. Komunitas itu sudah mulai melaksanakan kegiatan di situ. Kalau mau di Mayor Metra tuh kalau nggak salah jadwalnya itu Selasa dan Jumat.
Hmm. Nah, kalau Sabtu Minggu pelaksanaan kegiatannya tuh Jam berapa, Pak? di Polres Buleleng. kalau di Mayor Metro sama, Bu. Sama. Oke, siap. 16.30 juga. Mm-mm. Nah, kalau Sabtu Minggu itu pelaksanaannya adalah kegiatan renang di kolam renang. Oh, di Nah, Ahmad Yani nggih. Di Ahmad Yani ya, Nggih. atau di Mumbul itu ya. Nggih. Nah, itu Bapak bisa datang ke sana, tinggal melaporkan diri atau menyampaikan bahwa keinginan mau ikut di komunitas tersebut. Nah, sehingga Boleh ya. kalau punya HP itu akan dimasukkan ke dalam grup, dan sehingga di grup itulah akan diberikan bimbingan-bimbingan kapan pelaksanaannya, kapan pertemuannya. Nah, itu dijelaskan di situ, Bu. Baik. Kalau tidak punya WiFi ya bisa datang langsung, sehingga bisa menanyakan langsung gitu. Baik. Ada komen lagi? Dan itu dipungut Oh, tidak masih? tidak Oke. dipungut biaya loh, Bah. Free Gratis. ya. Ya. Oke, siap. Dari Santi Mulia 8930, saya mendukung rekrutmen Polri bersih dan transparan. Nggak ada yang sudah lulus semua tes tapi gagal karena nggak bisa bayar lebih. Oke, terima kasih. Baik, ini mungkin bertanggapi jawabannya bahwa rekrutmen Polri bersih setuju, transparan. Jadi nggak ada lagi yang udah lulus semua tes tapi gagal karena nggak bisa bayar. Oke, Iya. Mbak Izin mungkin Oke, saya tanggapi. silakan. Karena proses dalam kegiatan seleksi di kepolisian terutama di Panda Bali, jadi setiap tesnya itu hasil dari capaian masing-masing calon siswa itu ditayangkan, Ibu. Contohnya apa? Misalnya tes wawasan kebangsaan hari ini. Oh, oke. Jadi setelah tes mereka akan ditayangkan nilai-nilainya itu. Langsung ya. Jadi mereka online. mengetahui nilai masing-masing setelah tes. Siap. Begitupun dengan psikologi, mungkin dia langsung akan mendapatkan nilai setelah dia melaksanakan tes. Baik. Jasmani pun juga begitu, setelah melaksanaan kegiatan jasmani, mereka akan mendapatkan dan mengetahui nilai karena ditayangkan dan dipampangkan. Setelah semuanya proses selesai, tentunya nanti ada sidang akhir, baik itu sidang menikah ke tahap 2, menuju rikes tahap 2 dan sidang akhir itu semua nilai siswa itu akan ditayangkan. Berarti itu alur pelaksanaan verifikasinya? Iya, betul. Oh, oke, siap. Jadi ditayangkan oleh tim dari panitia Panda Bali tentunya. Sehingga semua calon siswa itu mengetahui, oh nilai saya sekian, nilai saya. Tidak ada ragu-ragu lagi. Mungkin itu yang kami Oke, sampaikan. berarti itu adalah alur ya, alur dari Oke, pelaksanaan siap. verifikasinya. Siap. Oke, baik. Berarti ini kita sudah bahas secara dasar rekrutmen, persyaratan penerimaan, prinsip penerimaan calon anggota Polri juga, alur pelaksanaan untuk seleksinya, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Syahroni tentang alur pelaksanaan verifikasinya. Mungkin ada harapan atau mungkin ada tantangan nih, Pak. Tantangan atau yang sudah dijalani untuk sampai saat ini. Sampai kapan sebenarnya, Pak, pembukaannya? Untuk yang tahun 2026 itu sudah selesai, Ibu. Sudah selesai, oke, Oke, siap. Jadi mereka sudah masuk ke SPN Polda Bali. Oke. Tanggal 20 Juli ini Oh, 2026 sudah dilantik sebagai siswa di SPN Polda Bali. Oke. Berikut dengan siswa-siswa lain yang dilantik di contohnya di Sepolwan bagi yang Polwan. Oke, Tantangan siap. kami selama ini mungkin ada beberapa masyarakat yang masih beranggapan bahwa seleksi rekrutmen kepolisian itu masih mempergunakan mungkin iming-iming dengan jumlah dana yang tetapi dengan prinsip betah saya yakin bahwa proses seleksi di Panda Bali khususnya di Polres Buleleng saya yakin tidak ada menggunakan itu. Jadi bersih, transparan, anggota badan humas tetap kita laksanakan. Baik, baik. Ini nggak terasa nih. Sebagai closing statement, mungkin Bapak Kabak SDM Polres Buleleng, silakan Bapak Kompol Ketut Karua untuk menyampaikan sebagai closing statementnya. Baik, terima kasih. Baik, saya sampaikan kepada Bapak, Ibu-ibu yang punya anak ataupun adik-adik yang punya keinginan untuk menjadi atau yang ingin mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara melalui Polri, silakan persiapkan diri lebih awal. Nah, kenapa ini hari ini kan besok tanggal 20 sudah dilantik, Bu. Oke, siap. Tetapi kita melaksanakan sosialisasi ini hari ini. Oh, oke. Karena apa? Karena semua itu butuh waktu, butuh persiapan. Sehingga kalau adik-adik mempersiapkan diri lebih awal, saya yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Syahroni bahwa untuk menjadi anggota Polri yang perlu disiapkan apa? Yang pertama fisik, Fisik. kesehatan, akademik, psikologi. Nah, itu yang harus disiapkan di awal.
apa langkah-langkah yang harus diambil dengan cara itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak itu, Bapak Surya ya. Nggih. Ya kita harus melalui Binlat, Bu. Nah, itu sekali lagi saya sampaikan adik-adik yang ingin mengabdikan diri di Polri, silakan persiapkan diri dengan baik, lebih awal. Bila mana ingin bergabung di komunitas kami, di Kita Pasti Bisa, silakan datang ke Polres Buleleng, di lapangan Polres Buleleng bisa, di Mayor Metra bisa, pukul 16.30. Tinggal menyampaikan keinginan di situ, kami akan bantu untuk mencapai cita-cita yang dicita-citakan oleh adik-adik. Astagfirullahaladzim. Iya. Pak Saroni, silakan. Bagi adik-adik yang ingin ikut dalam seleksi rekrutmen kepolisian, jangan ragu-ragu lagi datang ke Polres Buleleng. Kami terutama dari Subag Dalpes Bak SDM Polres Buleleng, tentunya di bawah bimbingan dan petunjuk Bapak Kabak SDM, kami siap membantu. Kami siap membantu dan kami siap untuk memberikan inovasi dan petunjuk maupun arahan sehingga chassis tersebut bisa lulus, Ibu. Baik. Jangan ragu-ragu lagi, kami harapkan datang ke Bak SDM Polres Buleleng. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pemirsa dan juga pendengar kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dengan demikian dialog HBK Hai Balikan Kan kami tuntaskan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengah di jalan, abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang